ini ayamnya. Suka marah-marah? Iya kadang. 2 tusuk sate ini harganya €5.50. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Guys, welcome back to my YouTube channel Reza Nolan. Hari ini aku mau ngajak kalian semuanya kembali ke Ina Corner. Karena hari ini aku harus masak ayam semur sebanyak 30 kilo. Jadi 30 kilo ini biasanya dipakai untuk 2 hari atau 3 hari untuk jualan di restoran ya. Tapi karena sekarang ini masih suasana take away, jadi belum bisa makan di restoran. Tapi kalau udah kembali ke new normal, jadi biasanya 60 kilo sampai 70 kilo untuk satu minggu. Hari ini cuaca di Belanda terang, enak banget nih sebenarnya kalau libur kerja, tapi ya mungkin harus kerja ya nggak bisa menikmati cuaca. Jadi aku udah sampai di tempat kerja Ina Corner seperti biasa. Hidupin lagu, lampu, terus kontrol kalau ada yang online, pesan online. Jadi ini mesti dicek kalau ada yang pesan online. Terus setelah itu baru aku masak. Akhirnya aku udah ganti baju ya. Sekarang sebelum kita masak seperti biasa tuh aku persiapan dulu, prepare dulu semuanya. Jadi aku ngecek dulu semua bawang goreng atau seperti serundeng, ini semuanya mesti diisi dulu semuanya. Nanti kalau semuanya seluruh dapur udah siap, udah beres, terus baru aku mulai masak ya. Oh ya, jadi ini semuanya aku bikin sendiri ya. Jadi aku tuh nggak pernah mau beli makanan jadi. Biasanya ada beberapa restoran itu yang nggak mau repot, mereka membeli kayak serundeng ya. Jadi semuanya aku bikin sendiri. Oke ya, aku persiapan dulu seperti biasa. Nanti setelah itu baru kita masak ayam semur 30 kilo. Jadi aku kalau telur ya, ini nggak direbus tapi aku kukus. Hasilnya sama aja. Karena kita punya oven di sana. Jadi fungsinya bisa buat bakar, buat kukus. Jadi kita pergunakan oven. Jadi biasanya nanti sekalian biasanya aku ngukus telur ini itu biasanya nanti kalau barengan waktunya dengan aku panas-panasin makanan yang lainnya. Jadi satu kali jalan beberapa item selesai. Jadi aku sudah punya beberapa item yang aku perlukan untuk masak semurnya. Laos, serai, pan untuk masaknya. Nih, udah siap semuanya. Jadi kita sisihin dulu dan kita mulai step pertama dari kemiri. Jadi bedanya masak di rumah dengan masak di restoran. Kalau di restoran semuanya berember-ember ya porsinya. Kalau di rumah porsinya kecil-kecil. Nah, oke, sebelum aku terlalu jauh nih ya, sebelum lebih detail lagi. Jadi mohon maaf kalau aku tidak bisa memberikan secara detail jumlah atau apa saja bahan yang aku pakai, karena nanti video akan aku skip ya. Tapi kalian akan melihat beberapa prosesnya sampai selesai. Karena ini menyangkut dengan privasi restoran. Jadi supaya kalian juga nanti maklum dan aku juga nanti beban kalau nggak bisa jawab komentar kalian dengan kenapa sih nggak dikasih detail, jumlah detailnya gitu, berapa gram, berapa gitunya. Jadi ini karena ini menyangkut dengan privasi menu restoran. Jadi inilah pakaian sehari-hari saya sebenarnya. Oke, mungkin ada yang nanya, kok kerjanya sendirian? Jadi gini, aku tuh masuknya lebih awal. Jadi aku masuk jam 12 siang. Terus nanti rekan-rekan yang lain ya, teman-teman kerja aku tuh masuknya sore gitu. Jadi aku masak sendiri semuanya, aku prepare semuanya. Nanti ada orang
atau teman aku yang ngebantu nanti setelah jam 5. Jadi mereka untuk hal-hal kecil mereka bantu nanti semuanya. Jadi nggak semuanya juga dikerjain sendiri ya. Bawang putih. Jadi bawang putihnya juga di blender. Karena aku nggak pakai bawang putih yang halus. Nah berikutnya aku mau blender bawang. Jadi ini karena bawangnya besar-besar, tuh seperti ini bawangnya, bawang bombay ya. Jadi ini perlu dikecilin dulu karena ini blendernya benar-benar kecil. Kemarin aku udah kupasin ini bawang. Jadi biasanya aku tuh orangnya selalu organize. Jadi segala sesuatu yang aku pengen masak untuk besok harinya itu biasanya 1 hari sebelumnya aku sudah persiapkan. Jadi aku nggak mau diburu-buru waktu. Jadi aku, kalau kerja tuh tet gitu. Jadi semuanya tepat waktu. Bos senang, pelanggan senang atau pelanggan senang, semuanya senang, kita senang, gaji lancar. Bumbunya sudah aku persiapkan semuanya. Jadi semua bumbu di sini, tinggal nanti ada beberapa bumbu yang harus dimasukin setelah ini ditumis ya. Jadi aku tuh orangnya selalu berusaha rapi kalau kerja, bukan muji-muji loh ya. Jadi aku tuh paling senang kalau segala sesuatu kalau habis dipakai itu dilap lagi sampai kabelnya juga aku lap ya. Jadi kenapa? Karena nanti kalau besok-besok mau pakai alatnya lagi, alatnya bersih gitu. Dan biasanya sebelum aku masuk ke tahap berikutnya, jadi aku selesain dulu deh. Jadi kayak aku habis ke blender bumbu, aku bersihin mejanya, aku bersihin blendernya, semuanya sudah masuk di mesin cuci. Setelah itu baru aku masuk ke tahap berikutnya. Jadi kerjanya step by step, tapi rapi gitu. Wajannya segede gambreng. Minyaknya sudah panas, sekarang kita tumis bumbu. Jadi kalian kalau lihat dari warnanya pasti udah tahu lah ya bumbu ini apa kira-kira. Dia dikasih kepala, dikasih merica, juga dikasih cengkeh. Jadi biasanya aku biarkan dulu ini semuanya sampai benar-benar wangi, nanti baru aku masukin tomat dan bumbu-bumbu yang lainnya. Dan karena aku juga harus motong ayam sebanyak 30 kilo, jadi aku kasih api kecil aja, jadi bumbunya nanti matang sempurna. Nanti kalau udah matang bumbunya, ayamnya udah dipotong, tinggal kita aduk campur-campur, terus kita masukin ke oven. Pokoknya kamu liatin terus proses aku masak semur ayam ini, jadi kalian bisa tahu gambaran kira-kira kerja di luar negeri itu seperti apa. Tapi yang pertama, kita memang harus bisa semuanya. Jadi harus bisa jadi masak, harus bisa beres-beres, harus bisa ngebersihin, harus bisa terima telepon, harus bisa terima orderan, harus bisa ngorder barang. Pokoknya harus multi talent ya. Oke, sambil tunggu bumbunya matang, aku mau motong ayam dulu. Ini ayam. Jadi ayamnya aku mau potong-potong ya. Tapi seperti biasa sebelum kita menggunakan kita mesti asah dulu. Asah legend sampai ke Belanda. Jadi ini batu asahan udah nggak tahu dari generasi keberapa. Jadi udah sampai ke Belanda. Sarung tangan, pisau.
masih punya saus. Kita tambahkan saus tomat. Jadi pasti kalian kalau ngeliat rumah banyak banget makanya ya. Jadi memang kita harus mengutamakan kualitas. Jadi kita jangan pelit bumbu kalau mau masak gitu. Semuanya harus sesuai dengan rasa. Jangan kalau hari ini laku karena enak, terus besok karena udah laku semuanya dikurang-kurangin ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ini udah semua kosong dan sausnya udah siap. Jadi tinggal sekarang campurin saus dengan ayamnya. Jadi satu bag ini jumlah dagingnya ini seberat 5 kilo ya. Jadi kenapa aku tidak langsung campurin ke sini, karena ini tempatnya kecil. Jadi aku perlu kalau mau campurin dengan saus jadi satu, semua itu harus pakai bag yang gede banget ya. Jadi caranya nanti aku akan campur sausnya di sini ya, terus baru aku bakar di oven. Nah jadi ayamnya udah disaus, dicampur sama saus ya. Jadi sekali lagi mohon maaf nanti kalau ada yang bertanya kenapa di pas untuk masak bumbunya semua nggak diliatin gitu ya dengan merek kecap dan segala macam itu, karena itu adalah rahasia perusahaan. Nah sekarang ovennya udah panas, jadi aku sekarang masukin ke oven. Jadi kalau masak ayam tuh nggak perlu lama-lama, jadi yang penting temperaturnya pas ya, dan juga kelembapannya juga pas, jadi ayamnya tuh jadi matangnya itu sempurna gitu. Jadi aku akan masukin ke oven selama 1 jam ya. Semurnya udah selesai. Aku liatin kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini hasil bakaran 1 jam. Jadi semuanya sudah kerendam dengan saus. Jadi tinggal didinginkan, nanti baru setelah itu kita vakum dan kita masukin di freezer. Oke, berikutnya aku udah punya sate sekarang yang harus ditusuk. Jadi bikin satenya untuk 1 minggu ini kira-kira sekitar 15 kilo sate ayam. Jadi tadi semurnya udah selesai dibikin, sekarang sate ayam terus udah aku potong-potong juga. Dan sebentar lagi, sekarang udah setengah 5 sore, sebentar lagi kolik aku atau rekan kerja aku sampai, Puji. Dia kerja sudah hampir 3 tahun kita kerja bareng. Tapi bulan depan dia mau resign karena dia sudah karena ada kesibukan lain, jadi yang nggak bisa ngebagi waktunya, nggak bisa gitu ya. Sate ayam ini aku pakai bumbu biasa aja, simpel banget ya, cuma bawang putih, kecap, merica, garam, simpel banget ya. Sausnya yang lebih istimewa gitu. Terus kalau kalian bertanya, orang Belanda suka nggak makan sate? Orang Belanda suka banget makan sate, apalagi makan saus kacang. Mereka paling demen. Jadi di tempat aku ini 2 tusuk sate ini harganya €5.50. Kalau 10 euronya itu 170.000 tuh. Jadi ini €5.50. Bayangin, mahal. 2 tusuk ya, gitu. Tapi juga tusuknya tusuk gede gitu. Kalau di Indonesia kan yang sekali taruh di lidah anyep gitu hilang dagingnya, saking tipisnya. Kalau di sini ya sebelum segini. Nah jadi ini Puji. Aku malu kalau masuk kamera, serius sebenernya. Kenapa malu? Hah? Kenapa malu? Gak pede aja sebenarnya. Kenapa? Apa alasannya? Hah? Apa alasannya? Alasan ya? Ya gitu deh aku kayaknya. Ya Puji lagi persiapan, jadi nanti topinya sebentar lagi dipakai. Jadi Puji lagi siap-siap. Lu siapin apa, Ci? Ini buat nasi rames vegetaris. Terus abis itu aku mau siapin buat yang nasi rames biasa. Banyak ya? Jam? Ini untuk jam 17.40. 17.40 yang dari Telas Musyawar. Nah, jadi Puji ini udah berapa lama Ci? Udah kerja Ci? 2,5 tahun. Hampir 3 tahun ya? Iya. 3 tahun, sebentar lagi dia mau resign. Aku udah cerita tadi sebentar kalau mau resign. Bentar siapa
itu aku sono. Iya, netizen. Lalu mau resign gitu. Terus pasti banyak yang penasaran kalau kerja sama gua itu nggak asik atau gimana? Iya, kalau di dapur pasti kan ada suka dan dukanya, itu pasti ada ya. Kamu ngomong yang baik-baik loh sih. Iya, ini ya. Ya banyak sukanya sih gitu. Banyak sukanya dengan dukanya. Nggak, tapi kalau kerja karena aku juga suka sama pekerjaan ini. Ya, tapi kalau kerja sama akunya sendiri gimana? Sama ini. Karirnya cepat orangnya. Ya terus? Ya kayak kemarin. Suka marah. Suka marah-marah. Ya kadang. Tapi kan itu cuma gara-gara itu doang. Iya mah. Tapi setelah itu selesai kan? Nggak lama-lama marah ya kan? Nggak. Kemarin udah di briefing dulu kan? Enggak ada pakai briefing duluan. Nah jadi Puji sebenarnya bentar lagi dia bulan depan Ci ya. Bulan depan dia resign, terus dia mau melakukan sesuatu yang lain gitu, ngurusin. Ya, terus ngurusin duitnya yang miliaran soalnya. Nggak punya duit aku dong. Terus tapi dia udah untuk pengalaman. Jadi Puji ini termasuk lu berapa lama waktu itu langsung bekerja sih? Kayak aku nyampe di sini tuh bulan September, Oktober, terus Oktober join di sini. Terus tuh, jadi dia bulan ya. Berarti cepat, berarti Puji termasuk cepat gitu langsung kerja. Kemarin juga Afi juga dalam belum satu bulan juga dalam. Dia kayaknya belum sebulan ya. Iya, langsung kerja juga. Nah, jadi karena udah kerjaan semakin banyak, karena udah jam 5:10, jadi aku cukupin dulu vlognya sampai di sini. Terima kasih buat yang udah ngikutin dari awal, dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dadah! Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am.